Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 8 subtema 3 PP1 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian mampu menganalisis bacaan untuk mencari informasi penting. Yang kedua, kalian mampu memahami tentang posisi benda-benda langit ketika peristiwa gerhana terjadi. Ketiga, kalian akan lebih memahami tentang peristiwa gerhana matahari. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Kapan gerhana matahari dapat dilihat? Ayo kita cari informasi tentang gerhana matahari. Di sini ibu memiliki sebuah video tentang terjadinya gerhana matahari. Mari kita simak video berikut ini supaya kalian lebih memahami tentang gerhana matahari dan jenis-jenisnya. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebahagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi, lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada posisi masing-masing jarak bumi bulan dan bumi matahari. Gerhana matahari sebahagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini, selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang, karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan mengakibatkan kebutaan. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari dalam satu garis lurus, di mana kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian
terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bumi. Gerhana matahari sebagian ini biasanya terlihat hanya sebagian saja mataharinya dan sebagian juga tidak terlihat. Adapun gerhana matahari cincin itu terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Nah, inilah gambar-gambar jenis-jenis matahari. Ya, ada gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Seperti penjelasan yang Ibu berikan tadi, kapan terjadinya gerhana matahari? Yaitu pada siang hari, di mana letak bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus, di mana bulan berada di antara bumi dan matahari. Lalu, apa yang menyebabkan gerhana matahari? Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari sehingga menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Dan jenis-jenis gerhana matahari seperti yang kita ketahui ada 3, yaitu gerhana matahari total, sebagian, dan cincin. Selanjutnya, dari informasi tadi kita dapat membuat sebuah booklet tentang yang pertama mungkin pengertian gerhana matahari, kemudian jenis-jenis gerhana matahari, lalu tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari, dan mungkin juga tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk simulasi gerhana matahari. Nah, anak-anak, mungkin sedikit menambahkan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari, yaitu jangan melihat langsung gerhana matahari. Kemudian jangan terlalu lama melihat gerhana matahari melalui lubang jarum. Kemudian jangan sekedar menggunakan kacamata hitam untuk melihat gerhana matahari. Nah, anak-anak, penjelasan dari Ibu cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.